ada seorang manusia telah menjadikan selain Allah sebagai ilah. Namun dia tidak sadar telah menjadikan selain Allah sebagai ilah. Tidak lagi kita jadikan Allah sebagai ilah satu-satunya. Akhirnya orang tidak memahami, minta rezeki, minta di lapangan rezeki kepada dukun, mereka tidak memahami bahwa itu menghancurkan la ilaha illallah. Akan apa yang diinginkan Allah dari diri kita. Sementara makna yang sering hadir di dalam benak kaum muslimin tentang la ilaha illallah, yang sering hadir maknanya pada diri mereka adalah makna la rabba illallah. Ketika makna Rabb dan ilah samar, maka hilang samar juga makna la ilaha illallah. Samar makna antara Rabb dan ilah, maka samar juga makna la ilaha illallah. Dan ini berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang yang sudah menjadikan selain Allah sebagai ilah, namun dia tidak merasa telah menjadikan selain Allah sebagai ilah. Fokuskan pada kalimat ilah. Boleh jadi ada seorang manusia telah menjadikan selain Allah sebagai ilah, namun dia tidak sadar telah menjadikan selain Allah sebagai ilah. Pergi dia ke dukun, minta sehatkan penyakit. Yang menyehatkan penyakit hanya Rabb, yaitu Allah. Yang menyehatkan penyakit hanya Rabb, yaitu Allah. Karena dia yang mengatur. Namun si Anu telah pergi ke dukun untuk minta disehatkan. Maka orang tersebut telah menjadikan dukun tersebut ilah. Karena dia telah meminta kesembuhan kepada selain Allah. Sudah ada sesuatu selain Allah yang dijadikan sebagai ilah. Hal yang sama kalau pergi ke dukun minta karir. Hal yang sama kalau pergi ke dukun minta carikan barang yang hilang. Hal yang sama ketika meyakini cincin ini melapangkan rezeki. Hal yang sama ketika menyatakan bahwa foto ini apabila dipajang akan membuat pelanggannya ramai. Mereka telah menjadikan dukun, mereka telah menjadikan cincin, mereka telah menjadikan foto ilah selain Allah. Oh enggak, kami tidak menganggapnya Tuhan. Tuhan kami Allah. Bukan Tuhan ini. Tuhan yang satu dalam makna yang satunya lagi. Karena samarnya makna Tuhan, akhirnya buyar ini makna. Orang tidak menganggap dia telah mentuhankan selain Allah. Padahal ini, dia telah menjadikan selain Allah sebagai ilah. Sementara dia dituntut untuk la ilaha illallah. Enggak Ustaz, tetap kami hanya berusaha, Tuhan kami tetap Allah, kami tetap la ilaha illallah, Tuhan kami adalah Allah. Coba lihat, samar makna la ilaha illallah di dalam diri sebahagian kaum muslimin, berbahaya. Karena kalau bukan Allah satu-satunya yang kita jadikan ilah, kalau bukan Allah satu-satunya yang kita jadikan sebagai ilah, berarti la ilaha illallah kita hancur. Berarti tidak lagi kita jadikan Allah sebagai ilah satu-satunya. Akhirnya orang tidak memahami, minta rezeki, minta di lapangan rezeki kepada dukun, mereka tidak memahami bahwa itu menghancurkan la ilaha illallah.
minta pengamanan toko kepada dukun tidak menghancurkan la ilaha illallah. Mereka tidak pahami itu. Ketika anak pesta, kemudian kita datang ke pawang hujan, tolong tahan hujan. Kita minta kepada orang itu untuk menahan hujan. Kita telah menjadikan orang itu ilah selain Allah. Kita telah meminta dia, meminta kepadanya, kita meminta kepadanya agar dia tahan hujan. Kita telah menjadikan dia sebagai ilah. Karena meminta untuk menahan hujan harus kepada Allah. Permintaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengannya kita yang hadir di sini dan para pemirsa yang menyimak kajian ini mengerti akan apa yang diinginkan Allah dari diri kita. La ilaha illallah. Bukan la rabba illallah. Sementara makna yang sering hadir di dalam benak kaum muslimin tentang la ilaha illallah, yang sering hadir maknanya pada diri mereka adalah makna la rabba illallah. Menyembelih ibadah atau tidak? Ibadah atau tidak? Ibadah. Oleh karena itu, menyembelih haruslah la ilaha illallah. Harus Allah yang diibadati di dalam sembelihan kita. Kita harus menjadikan Allah ilah kita di dalam menyembelih, karena menyembelih adalah ibadah. Maka yang harus diibadati adalah Allah. La ilaha illallah. Sekarang orang menyembelih, lalu didarah-darahi, pondasi rumah, berharap dari sembelihan ini rumahnya aman. Kepada siapa dia meminta? Kepada Allah. Allah tak pernah suruh. Berarti ada sembelihan. Demikian juga para pelaut. Sembelih sesuatu, darahi kapalnya, darahi air laut, dengannya dia akan merasa akan ada yang mengamankan perjalanannya. Siapa yang mengaman? Kepada siapa Anda menyembelih? Ya Ustadz, penjaga laut. Nah, Anda telah menjadikan penjaga laut sebagai ilah Anda. Enggak, saya tidak menjadikannya Tuhan. Betul, Anda tidak menjadikannya Tuhan dalam makna Rob, tapi Anda telah menjadikannya Tuhan dalam makna ilah. Karena Anda telah menyembelih untuknya. Sengaja Anda berbicara panjang lebar dalam masalah ini karena ini hal yang terpenting dalam agama kita. La ilaha illallah. Dan kalimat ilah datang dalam surat An-Nas dan kalimat Rabb datang dalam surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, berarti Allah kepada kita. Ilahin nas, manusia kepada Allah. Sehingga makna la ilaha illallah jadi jelas bagi kita. Bukan masalah meyakini bahwa Allah yang mencipta, bukan masalah meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur, bukan meyakini bahwa bukan itu, akan tetapi amalan kita.
Dan apa yang ana sampaikan ini adalah syarat mutlak benarnya la ilaha illallah kita. Syarat mutlak benarnya la ilaha illallah yang kita ucapkan. Kita harus tahu apa makna la ilaha illallah. Kita harus berilmu apa makna la ilaha illallah.